Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelas keamanan data H akan mempresentasikan Divi Hilman untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Cornelius Davi Satria Dewangga, NIM 67 2019 311. Saya Itzal Ferin Balino, 67 2018 209. Saya Bagas Haryanto, 67 2018 338. Saya Jumar Selambi, NIM 67 2019 261. Saya Emanuel Pabianan, NIM 67 2019 266. Dan yang terakhir ada Caprio Beuku, NIM 67 2019 310. Oke, di sini kami akan menyampaikan materinya. Yang pertama itu penjelasan singkat dari Divi Hilman. Algoritma yang ditemukan di Divi dan Hilman adalah teknik untuk menjaga kerahasiaan kunci simetri. Selanjutnya, keamanan algoritmanya didasarkan pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Dan algoritma pertukaran kunci Divi Hilman yang dipergunakan untuk algoritma kunci simetris sangat menarik. Nah, tersebut secara teori tentunya akan membuat cara pemecahannya lebih kompleks atau lebih sulit, sehingga penggunaan kriptografi kunci simetri dapat lebih leluasa dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri itu ada langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan pembangkitan kunci menggunakan algoritma Divi Hilman. Langkah-langkahnya itu seperti pertama itu menentukan bilangan prima P dan bilangan bulat tak nol yang kurang dari P, yaitu G. Bilangan P dan G dapat diketahui oleh orang lain atau bersifat publik. Yang kedua itu menentukan sebarang bilangan bulat positif X untuk pengirim pesan dan Y untuk penerima pesan. Bilangan X dan Y tidak boleh diketahui oleh orang lain atau yang bersifatnya private. Terus langkah yang ketiga itu ada pengirim menghitung nilai A dengan cara GX mod P dan penerima menghitung nilai B yang dihitung dengan cara mengkalikan G Y mod P. Lalu langkah yang keempat itu bilangan A dan B yang merupakan shared key kemudian ditukarkan, A diberikan kepada penerima dan B diberikan ke pengirim. Terus pengirim menghitung nilai KA dan juga nilai KB dihitung oleh si penerima. Kemudian pengirim dan penerima mengetahui secret key yang nantinya akan digunakan sebagai kunci untuk proses inskripsi dan juga deskripsi algoritma Divi Hilman. Next. Oke, selanjutnya algoritma Divi Hilman. Yang pertama, Alice membangkitkan bilangan bulat acak yang besar X dan mengirimkan hasil perhitungan berikut kepada Bob. Di sini rumusnya X sama dengan GX mod N. Kemudian yang langkah selanjutnya, mod membangkitkan bilangan bulat acak yang besar dan ada nilai Y dan mengirimkan hasil perhitungan berikut kepada Alice dengan rumus Y sama dengan G Y mod N. Kemudian Alice menghitung K sama dengan YX mod N. Kemudian Bob menghitung K X Y mod N. Next. Jika perhitungan dilakukan dengan benar itu nanti akan menghasilkan K. Kemudian baik K dan K sama dengan GX mod N. Terus selanjutnya if yang menyadap pembicaraan antara Alice dan Bob tidak dapat menghitung K. Ia hanya memiliki informasi N, G, X, dan Y, tapi ia tidak mempunyai informasi nilai X dan Y.
Kemudian untuk mengetahui X atau Y itu perlu melakukan perhitungan logaritma diskrit yang sangat sulit untuk dijelaskan. Next. Ya, di sini ada Alice dan Bob. Di sini yang di Alice itu ada dia menghitung X, yang di Bob kita dapat menghitungkan rumus Y-nya, terus nanti akan ketemu hasilnya. Kemudian next. Nah, contohnya itu Alice dan Bob menyetujui N sama dengan 97 dan G sama dengan 5. G-nya itu kurang dari N. Kemudian yang pertama, Alice memilih X sama dengan 36 dan menghitung. Terus X sama dengan GX mod N sama dengan 5 per 36. Ya, pangkat 36 mod 97 sama dengan 50. Kemudian Alice nanti mengirimkan X kepada Bob. Selanjutnya Bob memilih Y sama dengan 58 dan menghitung rumus Y sama dengan GX mod N sama dengan 5 pangkat 58 mod 97 sama dengan hasilnya 44. Kemudian nanti Bob itu mengirimkan Y kepada Alice. Selanjutnya Alice menghitung kunci simetri K. K itu Y X mod N, kemudian 44 pangkat 36 terus mod 97 sama dengan 75. Kemudian Bob menghitung kunci simetri K. K sama dengan XY mod N sama dengan 50 pangkat 58, kemudian dimodkan 97 menjadi 75 hasilnya. Jadi Alice dan Bob itu sudah mempunyai kunci enkripsi simetri yang sama. Hasilnya K sama dengan 75. Next. Ya, ini adalah contohnya yang di bagian kiri dan yang di bawahnya. Oke, next. Oke, yang berikut masuk pada implementasi program DV-Hellman. Sebelumnya kami menggunakan JavaScript untuk kode programnya dan menggunakan Node.js. Oke. Di dalam programnya ada 3 modul. Yang pertama itu DH algoritma, itu untuk algoritma DV-Hellman. Yang kedua App.js, itu merupakan main program. Yang modul ketiga itu DES, itu kriptografi simetri. Ini opsional, jadi ini untuk buat nambah poin. Oke, saya akan mencontohkan kode programnya. Oke. Di sini ini ada algoritma DV-Hellman. Yang pertama, di sini ada inisialisasi untuk bilangan prima, akar prima sama bilangan bulat yang harus dibangkitkan oleh Alice dan Bob. Oke. Kemudian ini untuk menghitung X, untuk membangkitkan kunci private dari Alice. Nah, kemudian Bob juga menghitung kunci Y. Nah, mereka saling bertukar kunci yang telah mereka bangkitkan. Nah, kemudian mereka menghitung lagi untuk mendapatkan kunci rahasia K. Nah, kemudian di sini kode programnya itu akan mengecek apakah kunci K Alice sama kunci K Bob itu sama. Jadi nanti akan disimpan di dalam variabel kunci. Oke. Kemudian dia kode programnya mengembalikan kunci yang sama tersebut. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini
Ini main programnya. Jadi di sini algoritma Diffie-Hellman itu dipanggil. Nah, kemudian yang bagian dash. Nah, bagian dash ini opsional. Jadi ini akan menunjukkan implementasi kriptografi simetri dari kunci sesi yang dihasilkan atau yang dibangkitkan. Jadi kunci yang dibangkitkan tadi itu disimpan di dalam kunci K ini. Nah, kemudian itu dikirim ke algoritma kriptografi simetri dash untuk menenkripsi pesan yang mau disembunyikan tadi. Nah, ini variabel untuk menyimpan pesannya. Kemudian dilempar sebagai parameternya. Jadi di sini untuk enskripsi ada 3 parameter. Yang pertama parameter untuk pesannya, yang kedua key ini tadi yang mereka bangkitkan, yang Alice dan Bob bangkitkan. Nah, parameter ketiga itu kriptografi untuk vektor. Jadi vektor ini, parameter ketiga ini membangkitkan vektor secara random untuk digunakan sebagai pasangan untuk key-nya untuk membangkitkan kriptografinya. Oke, saya kira cukup untuk ininya. Kemudian saya akan menunjukkan implementasinya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, nah ini jadi di sini Alice membangkitkan kunci private-nya, kemudian dikirim ke Bob. Ini Alice memilih bilangan bulat 4, kemudian Bob memilih bilangan bulat 3, kemudian mereka mengirim, sama-sama mengirim. Nah, kemudian Alice dan Bob itu menghasilkan kunci yang sama, jadi 9. Nah, kemudian dicek apakah kuncinya sama. Nah, kalau kuncinya sama, itu dia mengembalikan nilai true. Nah, kemudian kunci rahasia tadi itu dipakai untuk mengkriptografi plain text tersebut, plain text ini untuk algoritma dash. Kemudian dienkripsi jadi karakter acak, kemudian dideskripsi kembali ke plain text, kembali ke pesan semula. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kapriwi Huku, NIM 67219310. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma Diffie-Hellman. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelebihan. Kelebihan yang dimiliki algoritma Diffie-Hellman tersebut dalam pembuatan kunci formal dan adanya autentikasi pengirim dan penerima, berarti algoritma Diffie-Hellman lebih mudah untuk membuat kunci pada setiap proses pembuatan kunci yang dibutuhkan, dan pengirim dan penerima memiliki kunci yang sama. Jadi yang pertama itu dia lebih mudah untuk membuat kunci pada setiap proses pembuatan kuncinya, dan dia itu memiliki kedua kunci yang sama. Jadi misalnya si A pengirim dan si B penerima itu mereka berdua itu memiliki kunci yang sama agar lebih mudah untuk membuka pesan tersebut. Begitu. Yang kedua, algoritma yang ditemukan di Diffie-Hellman adalah menjaga kerahasiaan kunci simetris. Jadi di ini dia lebih menjaga kerahasiaan daripada pesan dari pengirim untuk bisa tidak diretas oleh seorang kriptoanalis untuk mencoba untuk ini. Jadi pesannya itu lebih aman lah istilahnya gitu. Kekurangan daripada Diffie-Hellman tersebut yaitu
Algoritma Diffie-Hellman memiliki kelemahan, yaitu adanya celah yang memungkinkan terjadinya serangan sewaktu pertukaran kunci yang disebut dengan demand in the middle tag. Jadi di sini ada celah ketika kita mau mencoba pertukaran kunci ya. Itu kelemahan daripada suatu algoritma Diffie-Hellman itu seseorang bisa meretas ketika sewaktu kita mau melakukan pertukaran kunci. Yang selanjutnya, kekurangan dari algoritma Diffie-Hellman ini yaitu karena terlalu banyak bilangan yang dipertukarkan serangan kriptograf. Jadi di sini terlalu banyak bilangan, jadi terlalu ribet untuk dipertukarkan, jadi sehingga membuat dari serangan kriptograf itu lebih cepat atau lebih gampang untuk masuklah ke peretas tersebut. Oke, sekian daripada penjelasan kelebihan dan kekurangan algoritma Diffie-Hellman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma Diffie-Hellman merupakan salah satu jenis kriptografi dengan pertukaran kunci dan dapat digunakan untuk menginskripsi dan deskripsi sebuah pesan. Metode ini bisa diimplementasikan dalam program atau aplikasi karena tingkat keamanan dan kerumitan, maka dapat menjaga kerahasiaan kunci simetris. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas akhir keamanan data Diffie-Hellman. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.